Firdan, siapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma kaddana biqamataka warzuq alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Oke. Baik semuanya? Baik. Ya, ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, sebelum mulai pelajaran, ibu mau mengabsensi kalian dulu ya. Oke, hari ini hari tanggal berapa? Tanggal 7 Oktober. Iya, benar ya, 7 Oktober. Bentar. Siapa yang tak hadir hari ini, Nak? Hadir semua ya? Oke, ibu buat dulu di buku absennya ya. Hari ini tanggal 7 ya. Oke, anak ibu semuanya, agar pembelajaran kita hari ini ya menjadi lebih bersemangat ya, ibu akan ya memutarkan lagu wajib yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak ibu bisa lebih bersemangat ya dalam kegiatan pembelajaran ya. Bu, anak-anak ibu semuanya boleh berdiri ya nak ya. Mohon dinyanyikan dengan penuh semangat ya. Udah Pancasila, aku ya pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Udah Pancasila, aku ya pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ibu harap kalian jadi semangat ya belajarnya ya. Nah, Ibu. Ibu mau tanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat materi pelajaran sebelumnya yang kita pelajari? Ada yang masih ingat tentang apa? Wujud, zat, dan karakteristiknya. Iya, jadi kemarin itu kita belajar apa? Tentang massa, ya kan? Kemudian jenis timbangan, ya. Timbangan yang kemarin kita belajar itu untuk mengukur suatu benda. Nah, Ibu, hari ini kita akan belajar tentang karakteristik wujud zat, ya. Jadi apa manfaat dari materi yang akan kita pelajari ini, Nak? Ya, jadi karakteristik wujud zat itu, ya, wujud zat mempunyai beberapa jenis. Nah, tiap jenisnya memiliki perbedaan karakteristik, ya. Jadi anak-anak Ibu bisa tahu seperti apa karakteristik dari suatu zat tersebut, ya. Jadi anak-anak Ibu ketika dalam kehidupan sehari-hari bisa membedakan ini termasuk zat apa seperti itu, ya. Nah, itu manfaatnya. Kemudian, ya, tujuan Ibu, ya, memberikan materi ini, ya, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar anak-anak Ibu semua bisa mendeskripsikan wujud zat padat, cair, dan juga gas. Kemudian anak-anak Ibu bisa juga mengidentifikasi apakah suatu zat yang anak-anak Ibu temui nih di kehidupan sehari-hari itu termasuk wujud padatkah, cair, ataupun gas. Kemudian anak-anak Ibu juga bisa membedakan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas, ya. Oke, anak-anak Ibu. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai ya pelajaran kita, Ibu mau nanya dulu nih. Ya, Ibu mau nanya, kalian tahu nggak apa itu zat padat, cair, dan gas? Tahu? Tahu. Ibu mau tanya Firdan, kira-kira kalau kamu tahu zat padat itu apa contoh zat padatnya, Nak? Meja, ya. Terus apa lagi? Iya, kursi, terus papan tulis, apa lagi? Spidol, ya. Jadi ada tadi Firdan sebutkan kan meja, papan tulis, ya, kursi, spidol, ya. Ada lagi pena. Mudah ya menemui zat padat di sekitar kalian. Kalau zat cair artinya yang berbentuk cairan. Kira-kira apa Zizi contohnya? Contoh zat cairnya apa contohnya? Apa, Nak? Sirup, iya betul sirup. Apalagi? Minyak, iya benar. Apalagi? Oli, ya oli benar ya. Jadi minyak, oli, sirup, air itu merupakan zat apa, Nak? Cair. Kemudian kalau zat gas, Rashid contohnya apa, Rashid? Kalau gas yang ada di sekitar kita, apa, Nak? Udara, iya benar, udara yang kita hirup. Apalagi? Apa? Asap, iya. Nah, zat padat, cair, dan gas itu ya, Nak, ya, memiliki karakteristik yang berbeda, Nah, oke. Makasih ya. Tadi apa Firdan, Zizi, sama Rashid sudah menjawab pertanyaan Ibu. Makasih ya. Oke, jadi agar kalian ini ya bisa lebih tahu zat padat itu seperti apa karakteristiknya, kemudian zat cair seperti apa karakteristiknya, dan juga zat gas itu seperti apa karakteristik atau ciri-cirinya. Itu beda ya, Nak, antara padat, cair, dan gas. Dia memiliki perbedaan karakteristik. Nah, Ibu akan tampilkan
video pembelajaran. Jadi anak-anak ibu tolong disimak dengan baik ya, bisa? Oke. Disimak ya dengan baik ya. Pasti di antara kamu rata-rata suka makan es krim. Apalagi kalau dimakan pas siang hari yang panas terik. Segar. Siapa nih dari kamu yang gak suka makan es krim? Coba komen di kolom komentar. Nah, kamu tahu nggak? Ternyata es krim ini termasuk ke dalam materi ya teman-teman. Dan materi itu terbagi menjadi 3 wujud. Tapi apa ya itu materi? Kok materi terdiri dari 3 wujud? Emang wujudnya seperti apa? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai materi dan wujudnya. Yuk, simak video ini sampai selesai. Materi merupakan segala suatu zat yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Dengarkan ya itu. Maksud menempati ruang itu seperti apa sih? Nah, jadi artinya materi ini memiliki volume, sementara itu yang dimaksud dengan massa ini adalah materi memiliki berat. Nah, contohnya seperti es krim yang kamu sukai tadi. Nah, es krim itu termasuk materi karena kita bisa memasukkan es krim ke dalam wadah. Artinya es krim ini memiliki volume. Nah, coba kamu pegang es krim. Pasti es krim terasa berat ya kan, walaupun nggak berat-berat amat. Nah, ini menandakan bahwa es krim ini memiliki massa. Nah, sudah mengerti? Sekarang kita masuk ke klasifikasi materi. Di dalam fisika, materi ini digolongkan menjadi 3 macam wujud dan bentuk, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Dan ketiga materi tersebut mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat-rapat. Kemudian materi yang berwujud cair memiliki partikel susunannya agak sedikit rendah. Dan materi yang berwujud gas susunan partikelnya saling berjauhan. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, benda padat adalah segala sesuatu yang partikel-partikel pengusungnya berkata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuknya. Tetapi kamu juga bisa merubah wujud benda padat dengan melakukan beberapa perlakuan seperti diberikan panas, memotongnya, menggunting, melipat, diberi tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari benda padat. Yang pertama, benda padat ini wujudnya bisa kita lihat. Yang kedua, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kita lihat contoh dari benda padat itu banyak teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi dan wujud benda padat. Susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk volume dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak seperti ada batu, besi, tanah liat, keramik, kaca, kapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel pengusungnya bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak rendah. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan karena dia mengikuti dengan tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah-ubah tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Nah, gimana kalau misalnya kita pindahkan air ke wadah yang lain, maka volume dari air tersebut tetap. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mengalir. Maksudnya, benda cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah.
Kemudian yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Maksudnya, benda cair ini memiliki sifat yang meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contoh benda cair yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng. Nah, kalau kita taruh minyak goreng ke dalam wadah, maka minyak goreng ini akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misalnya kalau kamu taruh minyak goreng di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Namun kalau kamu pindahkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng ini akan seperti mangkok. Dan dimanapun minyak goreng ini dipindahkan, maka dia akan membentuk seperti wadah tersebut. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena partikel-partikel penyusun minyak goreng ini memiliki jarak yang agak berjauhan, sehingga partikel-partikelnya pun ikut bergerak mengikuti wadah. Makanya bentuk minyak goreng akan berubah, tapi volumenya akan tetap sama. Nah, contoh dari benda cair lainnya ada air, kemudian ada teh, kopi, soda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gas. Nah, benda gas ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang saling berjauhan. Nah, oleh karena itu, benda gas ini berubah-ubah dan sulit dapat dilihat secara langsung dengan mata karena molekulnya sangat kecil. Nah, sifat dari benda gas ini bentuknya itu tidak tetap. Jadi sama seperti benda cair, benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya ini bergerak bebas dan acak. Oleh karena itu, bentuk gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, tetapi jika volume dari benda padat dan benda cair ini tetap, maka volume dari benda gas ini adalah tidak tetap. Nah, jadi benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Nah, selain itu, benda gas ini dapat mengembang atau mengusut sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir. Jadi benda gas ini dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, contoh dari benda gas ini adalah salah satunya uap air. Nah, di mana uap air ini biasanya dihasilkan dari air yang dipanaskan hingga mendidih. Nah, uap air ini berwujud gas karena partikel-partikel penyusun uap air ini sangat rendah, sehingga bisa bergerak bebas. Makanya bentuk dan volume dari uap air ini bisa berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contoh benda gas lainnya ada udara, helium, natrium, karbon dioksida, asap, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Oke. Nah, kalian sudah melihat video pembelajaran tentang apa tadi? Video apa tadi yang kalian lihat? Karakteristik wujud zat atau wujud materi ya. Nah, Ibu mau tanya dulu, wujud benda itu terbagi berapa banyak? Tiga. Yang pertama, benda apa? Padat. Kedua, benda cair. Yang ketiga, nah tadi ya, betul. Kemudian contoh-contohnya tadi apa aja? Kalau padat ada spidol ya. Ada apa lagi tadi nak? Meja, papan tulis ya, kayu dan sebagainya. Benda cair udah pasti yang berbentuk cairan ya, seperti air, sirup ya, minyak, oli dan sebagainya. Kemudian kalau benda gas ada udara yang kita hirup ini termasuk benda gas ya. Nah, oke. Ibu pinjam dulu ya. Jadi Ibu mau mengulangi lagi nih agar kalian lebih paham ya tentang bagaimana karakteristik dari ketiga benda tersebut ya. Oke, benda padat. Benda padat contohnya spidol, apa lagi? Ada pensil ya. Ada buku juga. Ya, mana buku kalian? Ini Ibu pinjam. Nih. Contohnya buku ya dan lain sebagainya. Nah, benda padat itu punya karakteristik. Karakteristik itu apa? Ciri-ciri. Ya, benda padat tadi yang sudah kalian lihat videonya, Ibu. Ini kan lagi ya, Ibu buka sebentar videonya ya.
Bawa es krim ini. Nah, sifat benda padat kalian lihat ya. Jadi benda padat itu wujudnya bisa dilihat. Nah, kita bisa melihat, oh ini kotak pensil, ini spidol ya, dan ini buku. Kemudian dia mempunyai massa. Massa itu isi dari suatu benda. Kemudian juga menempati suatu ruang. Dan bentuknya nak ya, bentuknya tetap tidak berubah ya. Kemudian partikelnya memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Kemudian volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap ya. Untuk karakteristik atau sifat benda padat udah ngerti? Sudah. Oke, kita lanjut benda cair ya. Oke, benda cair. Nah, ini contohnya adalah air yang ada di dalam botol. Ya, kemudian ada minyak, ada oli, ya, ada sirup. Nah, air itu atau zat cair itu bentuknya apa? Tidak tetap. Tergantung apa, Nak? Tergantung pada tempatnya. Jadi air ini kalau diisi ke dalam botol bentuknya menyerupai apa? Menyerupai botol ya. Kalau dia diisi dalam gelas bentuknya menyerupai gelas. Kemudian volumenya tetap karena molekulnya cukup rapat. Jadi airnya segini dipindahkan ke wadah yang lain pun volumenya tetap. Cuma bentuknya yang berubah ya. Kemudian dia mengalir dari mana, Nak? Tinggi ke tempat lebih rendah ya. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Air terjun. Ya, pintar anak ibu ya. Kemudian dia memiliki sifat kapilaritas, meresap ke celah-celah kecil. Ya, jadi dia bisa mengalir dari celah-celah yang kecil. Ada yang mau ditanyakan tentang zat cair? Tidak ngerti? Kita lanjut ya. Apa lagi yang ketiga? Benda gas. Oke. Nah, sifat benda gas ya. Sifat benda gas yang pertama itu bentuknya tidak tetap. Jadi dia berubah-ubah ya. Contohnya tadi kayak ini nih. Kayak asap ya, bentuknya berubah ya, seperti asap. Kemudian volumenya juga tidak tetap ya. Ada contohnya seperti udara dalam balon, oksigen ya, asap, kemudian ada gas di dalam tabung gas, kemudian dia juga mengalir ya. Dia tuh nggak tetap, Nak. Seperti asap kan dia bakalan ke mana? Menyebar dia ya, asap itu. Kemudian dia juga bentuknya tidak tetap. Kemudian benda gas ini juga dia menekan ke segala arah. Contohnya balon. Kalau kita tiup, dia kan balon itu kan padat kan bentuknya kan. Ketika kita beri udara, dia udara dalam balon itu akan menekan ke seluruh balon sehingga balonnya mengembang seperti ini. Ya, ngerti? Ngerti David? Oke. Ayo David serius nak belajarnya ya. Ini pen spidol ibu, oke. Ini tadi buku siapa ya yang ibu pinjam? Zizi, oke Zi. Oke. Nah, anak-anak ibu semua sudah ngerti kan? Kita lanjut lagi ya. Nah ibu, ibu kan sudah membagikan kelompok nih.
ke kalian ya. Jadi hari ini akan ada kerja kelompok. Nah, tiap kelompok, dengarkan Ibu nak, tiap kelompok itu Ibu membagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ya, jadi anak-anak Ibu berikan LKPD, kalian tolong kerjakan. Jangan lupa dibuat nama dan kelas ya. Ibu bagikan dulu, nanti Ibu jelaskan satu-satu ya. Nah, LKPD-nya berbeda ya. Ini kelompok berapa tadi nih? Kelompok berapa? 2 ya. Oke. Ini tadi kelompok 1. Ingat ya, ini kelompok berapa nih? Kelompok 1. Yang di sini kelompok 2. Yang di sana kelompok 3. Yang di sana 4 ya. Kelompok 2. Jangan dikerjakan dulu ya, tunggu Ibu jelaskan ya. 3. Kelompok 4 ya. Jangan dikerjakan dulu nak. Bukunya boleh dibuka ya. Dah, semua perhatikan Ibu dulu. Halo. Halo. Nah, dengarkan Ibu. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 dengarkan Ibu. Ini kelompok 1 diisi ya ciri-ciri dari benda padat, cair dan gas. Ciri-ciri itu sama dengan karakteristik. Kemudian contohnya juga ya. Ngerti kelompok 1? Oke. Untuk kelompok 2 dengarkan Ibu. Bu pinjam dulu ya. Kelompok 2 ini kalian mencocokkan gambar dengan keterangan benda padat apa contohnya. Benda cair apa dan benda gas seperti apa. Ngerti? Oke, kelompok 3 Ibu pinjam dulu nak. Kelompok 3 ini ada bendanya ya, ada kayak apa ini? Teko ya, teko atau ketel, ada cangkir, ada balon gas. Balon udara ya. Iya benar. Ini kalian cocokkan. Misalkan ketel ini benda apa? Padat, cair atau gas? Air ini benda apa? Benda padat, cair atau gas. Ngerti? Oke. Kemudian kelompok 4. Semua kelompok 4 perhatikan Ibu nak. Ayo. Kelompok 4 ini ada keterangan wujud zatnya, ada padat, cair dan nah, sekalian cocokkan gambarnya dengan kotak yang ada ya. Ngerti? Kalau ada yang nggak paham boleh ditanyakan sama Ibu. Kerjasama ya semuanya ya. Oke, semuanya boleh mulai ya. Ayo kerjasamanya Dika. Lebih cepat ya. Mana bukunya? Ayo dikoreksi lagi, tengok jawabannya itu ya. Betul. Ayo dikoreksi lagi ya. Ayo jangan sampai salah ya. Yang mana? Iya. Ya harus sama ya jawabannya ya, nanti tampil. Pakainya ujian.
Ayo jangan main nak, kerjain sama-sama, dicek kembali jawabannya ya. Ayo dicek kembali. Pertama batu. Masih ada waktu, diperiksa kembali ya. Jangan terburu-buru. Nanti ada presentasi ke depan ya. Ini masih bisa semua alasannya apa lagi? Apa itu? Iya, uap air itu. Uap air ya. Udah yakin jawabannya? Diperiksa kembali ya. Ayo nanti ada yang presentasi ya. Bisa kan belum presentasinya kan? Ayo nanti ada yang presentasi ya, semuanya presentasi ya. Bisa kan maju ke depan? Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada yang bingung? Itu asap pabrik aja. Asap pabrik ya. Nggak pernah lihat ya asap pabrik? Karena di Pinang nggak ada pabrik ya. Adalah. Nah ya, contoh-contohnya jangan lupa dibuat ya. Ini ada tuh. Nah, diperiksa kembali sama nggak jawabannya, kemudian dilihat benar-benar, takut ada yang salah ya. Yang sudah siap diperiksa kembali ya materi LKPD-nya ya. Ayo contoh-contohnya diingat. Semuanya dia. Ada yang salah? Dia memberitahu uap air dulu. Nggak apa-apa, nggak berurutan, yang penting benar ya. Tiga menit lagi ya. Udah, kalau ini enggak, ini yang benar. Ini baca ini. Lada.
Udah diperiksa lembar kerjanya? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Oke, ya Ibu minta hasil pengerjaannya ya. Nggak bisa ya, nanti kalian mau presentasi. Oke, dengarkan Ibu. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, dengarkan Ibu ya. Nah, setelah kalian mengisi lembar kerja peserta didik ya, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian ke depan ya, Kak Iren. Perhatikan sini nak. Jadi kalian maju satu-satu ya. Nah, dengarkan Ibu. Nanti kita akan menggunakan aplikasi Spinner ya. Ayo dengarkan Ibu nak. Kita akan menggunakan aplikasi Spinner ya. Jadi nanti diundi siapa yang maju duluan ya. Oke. Sebelum kalian maju, kita melakukan apa? Ice breaking dulu ya. Biar anak-anak Ibu semakin semangat ya. Oke, semuanya boleh berdiri ya. Ayo berdiri semuanya nak. Ayo diikuti gerakannya ya. Kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki, lutut kaki. Tangannya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, kepala, pundak, lutut kaki. Tangannya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, mata, telinga, mulut dan hidung, pundak, lutut kaki. Lutut kaki. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, dengarkan Ibu ya. Ayo anak-anak Ibu semua perhatikan Ibu ke sini ya. Jadi kalian kan akan maju nih ya. Ibu akan mengacak nomor undian kalian ya menggunakan aplikasi Spinner ya. Oke. Nah, nih. Bentar ya. Loading. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Nah, ini ada dari kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi nanti Ibu tekan yang berhenti tanda panahnya itu yang maju dulu. Oke. Nah, ayo. Kelompok berapa yang maju? 3. Kelompok 3 ya. Oke, silakan maju kelompok 3. Maju lagi nak, maju sayang. Kelompok 3 maju. Boleh agak ke pinggir aja enggak? Atau macam mana nih? Atau di sini aja? Di sini, silau ya? Silau kan? Ayo sini. Di sini aja ya. Ayo sini. Nah, baru dekat-dekat. Oke.
Ayo Kairen. Hadap ke kawan-kawannya ya. Ayo perkenalkan dirinya ya. Kami dari kelompok 3 untuk merepresentasikan hasil kerja kelompok kami. Wujud zat. Perhatikan diagram berikut, kemudian tuliskan nama zat sesuai pada setiap kota dengan wujud padat, cair, atau gas. Ketel. Yang mana ketel? Tunjukkan Ica. Ya, ketel di situ ya. Apa ketel bendanya? Benda padat. Ya, yang kuat Kairen. Air. Benda cair. Uap air. Gas. Angkatkan lagi. Maju. Tinggi. Lanjut lagi. Bunga. Benda gas. Teh. Benda cair. Ayo kuat suaranya. Air. Benda padat. Ayo apa lagi? Oke, sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sebentar, ada yang mau menanggapi penampilan kelompok 3? Iya, Cinta, silakan nak. Ya, terima kasih ya Cinta sudah menanggapi, oke? Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan juga Cinta. Ayo nanti nak. Boleh duduk ya. Kairen, bagi pun nak. Oke. Benar ya Ibu memberi penjelasan. Jadi ini tadi kelompok 3 sudah menampilkan ya presentasinya. Jadi benar kelompok 3. Ketel itu benda padat. Ketel itu teko ya untuk memasak air. Perhatikan semuanya. Kemudian air di dalam teko itu benda cair ya Dika. Lanjut lagi. Uap yang keluar setelah airnya masak itu benda gas. Kemudian ada teh di dalam cangkir. Teh itu benda cair. Kemudian cangkirnya itu benda padat. Kemudian uap yang keluar dari teh yang masih panas itu namanya benda gas ya. Lanjut lagi ya nak ya. Ini balon udara. Ya, balon udara, keranjang yang di bawahnya ya itu benda padat. Kemudian apalagi awan di sekitarnya itu benda gas. Kemudian api yang untuk menghidupkan balon udara itu benda gas ya. Ngerti sampai sini? Ngerti. Oke, kita lanjut ya, putar aplikasi spinnernya ya. Oke. Nah, berapa itu? Oke, kelompok 1, ayo maju kelompok 1. Sini ya. Ayo perkenalkan diri kelompok 1. Yang kena ini ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama kelompok 1. Tinggi-tinggi Charles itunya. Deskripsikan ciri-ciri karakteristik benda di bawah ini dan tulis contohnya. Ciri-ciri benda. Perhatikan ya. Ciri-ciri benda padat. Firdan. Bentuknya tetap, sulit untuk ditekan dan Yang kuat ya. ciri-ciri benda cair. Bentuk dapat berubah mengikuti wadah, menempati ruang. Ciri-ciri benda gas. Mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Gunakan di sebelah arah. Tuliskan 3 contoh benda padat. Meja, kursi, pena. Tuliskan 3 contoh benda cair. Air, siklus, minyak goreng. Tuliskan 3 contoh benda gas. Udara, asap, api. Oke, itu penampilan dari kelompok 1. Ada yang mau menanggapi kelompok 1?
Firdan ya, oke Firdan. Ya, jadi Firdan sudah mengerti ya. Oke. Oke, terima kasih ya Firdan sudah menanggapi. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan juga Firdan. Yang kuat. Oke, berikan Ibu LKPD-nya. Boleh duduk ya nak ya. Terima kasih sudah maju. Dah, dengarkan Ibu ya. Dengarkan Ibu nak. Kelompok 1 membahas tentang karakteristik zat. Ya. Benda padat. Ini kelompok 1 menuliskan bentuknya tetap, sulit untuk ditekan dan dimapatkan. Benar ya jawaban dari kelompok 1. Kemudian ciri benda cair, bentuk dapat berubah mengikuti wadah, menempati ruang. Benar ya. Kemudian ciri benda gas, ciri-cirinya ya atau karakteristik, mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya, kemudian menekan ke segala arah. Bentuknya juga tidak tetap, volumenya juga tidak tetap ya. Kemudian kelompok 1 juga diminta contoh benda padatnya, ada meja, kursi dan pena. Kemudian benda cairnya ada contohnya air, sirup dan minyak goreng. Kemudian benda gas contohnya apa di sini? Udara, asap dan oksigen. Jadi benar ya jawaban kelompok 1. Oke, kita lanjut ya. Oke, tinggal sisa 2 kelompok lagi. Kita mulai. Tengah-tengah ya, kelompok 4. Kelompok 4 ya maju, ayo kelompok 4 maju. Kita sesuai yang di sini ya. Jadi kelompok 2 yang terakhir ya. Gak apa-apa ya Rashid. Ayo maju kelompok 4. Silakan perkenalkan diri ya, kemudian jelaskan dengan jelas ya. Yang lain tolong disimak dan perhatikan. Kuat nak? Yang dipegang. Yang kuat Raisa. Dah? Oke. Ada yang mau menanggapi nih dari kelompok 2 ya? Kelompok 4 ada yang mau menanggapi ya? Charles silakan nak. Penampilannya ya? Oke, terima kasih ya Charles sudah memberikan tanggapan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4 dan juga Charles. Oke, nah terima kasih. Kasih Ibu LKPD-nya ya. Kenapa? Mirza duduk. Duduk, nggak usah. Nggak usah. Dah, semua perhatikan Ibu. Ini LKPD dari kelompok 4. Ya, perhatikan. Kelompok 4 sudah mengelompokkan benda padat, cair dan gas. Nah, benda padat dia bilang di sini ada batu. Lihat gambarnya. Ada es batu, ada serokan dan ada gergaji. Benar ya? Benda cair ada air dalam gas ukur. Perhatikan. Ada hujan, ada air dalam kolam dan ada ombak. Ombak itu di mana? Pantai, di laut ya. Kemudian ada benda gas. Ini nih. Asap apa ini? Oh, asap dari api ya. Benar, ini benda gas. Kemudian ada uap. Uap air, mana uap air? Oh, ini. Mana? Oh, iya, uap air ya. Kemudian ada asap kendaraan nih dari mobil.
Asap kendaraan ya, asap knalpot. Ya Bima. Lanjut ada asap pabrik. Ya ini asap pabrik. Benar ya kelompok 4. Oke. Terakhir kelompok berapa yang maju? Oke, maju kelompok 2. Mana kelompok 2 ini? Oke. Hati-hati kabel. Sini. Sini sayang. Sini. Nah, nggak usah teriak-teriak. Geser lagi itu Firdan di samping kanan. Nak. Yang kuat ya. Oke. Wujud benda-benda berikut ada batu, buku, meja, dan bola tenis. Wujud cair, jus, air dalam akuarium, hujan, madu. Benda gas, ada tabung gas, asap, balon, dan uap air. Oke, ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 2? Ica boleh, yang kuat nak. Tampilan kelompok 2 sudah bagus. Saya tahu tentang kegunaan cair dan gas. Ya, jadi Ica sudah tahu ya pengelompokan benda padat, cair, dan gas. Oke, terima kasih ya Ica sudah memberi tanggapan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya bagus ya penampilannya. Oke, terima kasih nak. Oke, boleh duduk ya. Nah, perhatikan Ibu. Ini ada pengelompokan benda-benda sesuai wujudnya. Nah, benda padat ini ada apa aja nih? Batu, buku, meja, bola tenis. Perhatikan. Benda cair ada jus, air mana air? Oh, air dalam akuarium. Kemudian hujan dan madu. Ya, betul. Benda gas ada apa lagi nih? Tabung gas ya, gas di dalam tabung ini. Kemudian ada apa lagi? Asap. Mana asap? Ini ya? Ini. Ini pabrik sama asap di panci ya, yang air di dalam panci yang dipanaskan. Oke. Sudah bagus ya penampilan kelompok 2 udah benar. Jadi semuanya sudah ngerti tentang karakteristik wujud zat. Oke, anak-anak Ibu. Bentar ya. Oke anak-anak Ibu ya, dengarkan Ibu semuanya. Kalian kan sudah mengerjakan tentang LKPD karakteristik wujud zat. Ini Ibu memberikan soal evaluasi agar ya anak-anak Ibu bisa lebih mengerti. Ya, kerjakan secara sendiri-sendiri ya. Oke, ini berapa orang nak? Jangan lupa dibuat nama dan kelas ya. Oke, coba dihitung. Benar nggak ini jumlahnya? Ada 5 orang. Benar ya? Hah, kelebihan ya? Mana? Ada lagi dah? Bu, dia belum dapat. Kata kelebihan. Oke. Di sini ada 5 orang ya. Ayo. Kerjakan ya, jangan lupa dibuat nama dan kelasnya. Ini ayo nak bagikan. Ayo kerjain ya. Ini kebagian ya? Udah kan tuh? Habis 1 ya, oke. Ayo dikerjakan ya. Ada yang belum kebagian? Sudah terbagi semua. Kerjakan, buat nama lengkap dan kelasnya ya.
Kerjakan dengan fokus ya. Ya, benar. Siap, diperiksa kembali kalau yang sudah siap. Boleh. Jangan terburu-buru ya mengerjakan. Fokus mengerjakan jawabannya. Tulisan harus bisa dibaca ya, karena Ibu mau mengoreksi. Siap, diperiksa kembali ya, jangan terburu-buru ya. Ayo diperiksa kembali ya, dicek lagi ya jawabannya. Ayo diperiksa kembali ya jawabannya ya. Dibuka aja lembar jawabannya. Firdan, ayo dibuka, dicek kembali ya.
Ayo dibuka lembar jawabannya, ditengok, dicek kembali benar nggak jawabannya ya. Tulisannya bisa dibaca nggak tuh? Nih Rasya tengok tulisannya nak. Apa bang kita kayak gini? Salah. Teliti menjawabnya ya. Tulisannya harus lebih rapi ya. Mengisi. Tidak pakai hah nak. Ayo dilihat dulu jawabannya. Diperiksa betul-betul ya. Dibuka tengok Windy. Iya, tulisannya harus bisa dibaca ya. Apa nak? Apa? Mau tanya ibu tadi? Diperiksa lagi. Ayo diperiksa kembali jawabannya ya. Bentar ya. Sampai enggak ya? Belum sampai lah. Ayo 2 menit lagi ya ibu tunggu ya. Ayo diperiksa kembali jawabannya. Semuanya udah tulis nama lembar jawabannya soal evaluasi sudah? Oke. Bu lihat dulu kalian semua sudah mengisi atau belum? Bu lihat. Semua sudah siap? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan dari barisan sini dulu ya. Oke. Bentar ya. Semua sudah siap ini? Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 4 ya? Kelompok 4 sudah siap semua? Oke. Oke, anak-anak ibu. Halo. Halo.
Nah, kita sudah belajar hari ini tentang karakteristik wujud zat. Jadi Ibu mau merefleksikan dulu nih. Ya, merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah mengerti materi karakteristik wujud zat? Jika sudah? Nah, perhatikan. Ibu mau tanya, wujud zat itu terbagi berapa jenis? 3. Benda apa aja? Ada cair dan gas. Ya. Kalau contoh benda padat apa aja contohnya? Meja, kursi, papan tulis, Nah, pensil, ada pensil, ada spidol, ada apa lagi? Ada lemari juga ya. Kalau benda cair? air, minyak goreng, Kalau benda gas? Uap air, terus udara, asap, oksigen. Iya, betul ya. Nah, apakah anak-anak Ibu senang hari ini belajarnya? senang, Apakah senang? Iya, jadi nak, materi pelajaran hari ini yang kita pelajari ya, karakteristik wujud zat itu, wujud zat itu terbagi 3 ya. Ibu simpulkan ya, ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Rashid, Nesa, perhatikan Ibu ya. Jadi benda padat itu ya, volumenya tetap, bentuknya tetap. Kemudian dia tidak bisa atau sulit untuk dimapatkan ya. Kemudian juga dia bisa terlihat kalau benda padat. Contoh benda padat yang seperti kalian sebutkan tadi ya, ada meja, kursi, lemari, papan tulis, dan sebagainya. Ya, Rashid. Kemudian ada benda, apa lagi Rashid? Benda cair. Benda cair itu ya, ciri-cirinya apa tadi yang kalian belajar? minyak goreng, Ciri-cirinya yang kalian pelajari tadi? Bentuknya apa? Tetap, tapi volumenya yang tetap ya, bentuknya berubah-ubah sesuai apa? Sesuai wadahnya ya. Kemudian dia mengalir dari apa? Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu benda cair. Kemudian dia mengalir melalui celah-celah kecil ya, atau kapilaritas. Contohnya benda cair apa nak tadi? Oli, minyak goreng, susu, betul. Oke, kita lanjut benda gas. Benda gas itu bentuk dan volumenya berubah-ubah. Kemudian dia menempati ruang. Betul Winda, hebat Winda ya. Nah, contoh benda gas apa tadi? Udara, oksigen, asap. Ya, oke, mantap anak-anak Ibu. Nah, anak-anak Ibu sudah mengerti ya tentang karakteristik wujud zat. Oke. Materi berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan wujud benda. Apa Charles materi berikutnya? Perubahan wujud benda. Iya, jadi benda padat, cair, dan gas itu bisa berubah dari padat ke cair, cair gas, dan lain sebagainya. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan ada lagi ice breaking. Ya, ini ada lagu lagi semuanya. Boleh mau duduk atau berdiri? Tadi sudah berdiri ya, nggak apa-apa. Kalian nyanyi ya. Ini tentang lagu wujud zat ya. Semua diikuti anak ya. Macam wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda padat, sifat yang padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya.
Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Yang kedua, cair ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai nada. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah lembaga. Dia terlihat ukuran tak tetap, bentuknya juga sesuai wadah. Contohnya udara dan asap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke, kita ulangi lagi biar makin semangat. Ya, nyanyinya harus semangat ya nak ya. Kita ulangi lagi ya. Oke, yang kuat ya nyanyinya. 1, 2, 3. Macam wujud benda itu ada 3. Yang pertama palu, ada benda pada, sifatnya tetap, bentuknya tetap, ukurannya tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Yang kedua, cair ukurannya tetap, bentuknya berubah sesuai nada. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah lembaga. Dia terlihat ukuran tak tetap, bentuknya berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Oke, mantap anak-anak ibu ya. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak ibu semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Oke. Oke, anak-anak ibu boleh disimpan bukunya ya. Simpan bukunya ya ke dalam tas. Ayo disimpan bukunya. Udah, David, ayo simpan bukunya nak. Ayo cepat. Ayo David nak, cepat ya. Udah simpan bukunya ya. Nah, David duduk aja. Oke, Firdan, tolong siapkan nak. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma lana iqamataka wanzur alaina rahmataka min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, semuanya boleh pulang ya. Oke,
Oke, salam Ibu.